beneran des atau enggak ya? Itu aku nggak langsung tanya, nggak langsung kepikiran pada saat aku nanya. Sebelumnya aku udah, sebelum Isbayan datang, aku udah jujur gue menahan banget. Gue cerita dikit nggak apa-apa lah ya, tentang gue. Gue menahan banget le. Kalau misal gue pengen lepasin, gue pengen banget guys. Hidup berdasarkan teori. Nggak bisa gue. Teori apa gitu? Masukan apa susah anjing, gue bingung. Dengan kata-kata itu nggak bisa. Main feeling berarti ya? Iya main feeling kayak misalnya gue minta pendapat apa terus dikasih teori terus gini-gini nggak bisa gue. Kayak sesimpel orang nanya pendapat ke gue, buat apa gini nggak bisa gue jawabnya. Gue cuma paling bilang tabrak, skip, gas, ajar gitu dong li. Gue nggak tahu kenapa li. Bahasa apanya? Bahasa Inggrisnya unschool ya? Iya. Liar aja sih sebenarnya. Goblok apa ya? Goblok. Orang main di insting aja. Emang ada orang gitu, ada orang yang harus ngejalanin sesuatu tuh praktek dulu. Iya. Lu kan tipe yang begitu kan, gue emang nyebur dulu aja, ntar sambil belajar gitu kan. Iya. Gue nggak takut dibilang cupu, gagal, FOMO, so asik, so iya, bodo amat anjing. Gitu. Tapi ntar pada saat kau udah mungkin umur 30-an ke atas gitu ya, itu akan banyak pengalaman, akhirnya kau bisa menceritakan ke orang. Bener, pengalaman banyak, cuman gue nggak bisa menceritakannya. Gue juga nggak mau menceritakan kebanyakan hidup gue ke orang-orang. Gue harus menahan itu. Kayak sampai sekarang masih banyak yang ngehujat gue DJ loh. Nggak baper, gue harus buktiin anjing gue beneran bisa dan layak nyentet. Nggak usah pakai ngentok lah. Gitu. Iya, gue juga nggak tahu mas, gue juga pengen kagak ada. Ini santai. Bergerak berdasarkan insting dong lu. Ini ada kata-kata ininya dia. Nah, coba ya kata-katanya apa? Hidup mengikuti endusan hidung. Anjing liar aja berarti. Kamu cuma anjing apa cocok di dia tuh. Mengikuti endusan hidung aja. Main di insting. Iya. Tapi justru orang-orang kayak Ibot itu yang bisa lebih maju dari orang-orang kayak kita nih. Bisa. Karena dia nggak banyak mikir. Nggak langsung eksekusi Iya. gitu kan. Pak Budi live chatnya kok tidak ada Pak Budi? Terima kasih. Jadi kalau nggak cocok pasti gak gue sikat. Dan itu dari hati ya, maksudnya cocok nggak cocok kan dari hati kan, bukan dari apa ya bahasanya, bukan dari lingkungan kerjanya. GUYSS puasanya biar kuat 500. JAM Cok Kurma di Surga Kurma Indonesia ya Rabuat. Ada di semua tempat jual beli, kecuali jual beli kadal. Dukungan 1 juta dari Anonymous. Terima kasih yang Jual mau. beli musang ada berarti ya. Kurma Indonesia, thank you. Namanya Ucing Dota ya, lu promo di sini. Kalau apa? Ucing. Warga Cikarang tuh guys. Tapi ini Nasi ada kuning. mungkin satu pengalaman yang aku masih ingat. Kamoras ID, thank you. Waktu itu aku sempat jatuh banget sampai sekitarku ngomong, banyak yang ngomong biasanya kayak gini tuh kalau lagi downfall gini bounce back-nya akan indah. Entar lagi kau bakal sukses. Selalu ada entar lagi kau bakal sukses. Soalnya sakitnya kayak gini bla bla bla. Jadi teman-teman sekitarku di Jember ngomong kayak gitu semua lah. Dari dulu aku selalu kapan aku bakal ke atas, lalu momen seperti apa, seenak apa, nggak pernah ada jawabannya di otakku, kayak bertanya terus gitu kan. Kalau aku bounce back apa, hal kayak gini tuh, dan saat ini, detik ini, hal kayak gini di maraton bukan hal yang bisa aku bayangkan pada saat itu. Oke, membosankan teman-temanku main HP dua-duanya. Itu tuh yang gue nggak bisa kayak lu tuh. Nggak bisa tuh kok kayak bosan gitu. Maksudnya? Yang menceritakan momen itu kayak diingat-ingat, terus kayak bertanya-tanya gitu. Pengen, nggak bisa. Tapi pada saat itu banyak yang mengatakan hal yang sama gitu loh. Habis badai ada pelangi, habis jatuh sakit bakal indah, siklus hidup manusia kayak gitu. Kalau di kumpulanku di Jember aku paling muda, Bot. Oh, umur paling muda di beberapa tongkrongan, di beberapa gerbong lah bahasaku. Aku tuh paling muda, nggak pernah
kayak di sini nomor 3 tertua tuh nggak pernah. Selalu mereka semua bilang kayak gitu, ini bakal indah. Sakit kayak gitu bakal indah. Apa? Indahnya apa? Yang ada di otakku nggak kebayang sedikit pun possibility-nya gitu loh. Nah, berarti kalau Ibot digituin mah. Mungkin nggak dimasuk tuh omongan orang di kupingnya nggak dimasuk. Iya benar juga. Udah gue cuma akan lakuin sesuatu yang gue mau aja udah. Iya. Karena biasanya works. Pun separah-parahnya kehidupan ya. Nikmatin aja, syukurin, nikmatin. Nggak bertanya, aduh kapan ya terlepas dari ini, enggak sih. Nabrak sama makan. Udah. Kadang kayak tolol sebenarnya sih, kayak gitu nggak baik anjing. Enggak lah, setiap orang beda-beda. Setiap orang punya cara hidupnya beda-beda, sudut pandangnya beda-beda, Bang. Nggak bisa kau menjelekkan atau menyalahkan satu sisi gitu. Kalau misalnya kita ngomong negatif kan, ya salah kayak aku juga sama Niko yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak ini, itu salah. Akhirnya kan nggak gerak-gerak, akhirnya di maraton, yuk gerak apapun yang bisa digarap gitu. Tapi gerak tanpa berpikir pun ya bahaya juga gitu. IMP ya. Ada plus minusnya lah. Ada plus minus. Plus minusnya mah ada lah. Secara penanggulangan resiko mungkin orang-orang kita bertiganya lebih baik dari lu gitu. Preventif ya. Ya mencegah dulu gitu. Karena kita udah mikir nih. Kalau lu tuh tipe yang harus kecebur dulu nih baru gue mikir harus apa nih gitu. Begitu ada masalah. Perbedaannya adalah di saat kita jatuh. Misalkan ada dua tipe nih. Yang satu mikir, satu enggak. Di saat kita jatuh, yang mikir bakal lebih sakit. Ya. Kok gue gak bisa kepikiran ya? Harusnya kemungkinan ini tuh udah gue tutup. Sedangkan kalau lu jatuh, tabrak aja le. Gitu. Emang beginilah gitu. Kayak lu dibilang di lu jelek. Pasti lu kayak bodoh gitu kan. Belajar aja dah gitu. Nah tapi gue pendamnya gue pengen buktiin, bukan gimana. Iya. Jadi bensin buat revenge. Iya. Ngebahas dengan gue bisa gitu. Nah ini gue pernah baca buku tentang ini. Ini kalau gue ibaratin ini pakai bahasa Dota aja ya. Ada beberapa player yang memang jago dari awal tapi mainnya gak mikir. Main mekanik, ikutin intuisi. Biasanya mereka bakal nyampe tuh MMR misalkan top 100, top 10 tuh bisa. Tapi buat main di pro bakal ketemu player-player otak yang mesti ngerti mekanik, mesti ngerti makronya, mesti ngerti konsep, itemisasi. Sedangkan kalau misalkan intuitif kan mainnya apalan. Tapi itu biasanya works di MMR. Tapi buat menjadi top 0,1% ya lu mesti bisa lakuin dua-duanya. Lu mesti bisa on offin tuh intuisi lu kapan lu pakai, kapan lu bisa mikir. Jadi sebenarnya top 0,001% lu orang bisa gunain intuisi dia di saat dia masih liar sama yang ngegunain otak dia. Dari teori-teori. Iya. Saya secara psikologi tuh biasanya tuh ada 5 stages of learning kan. Yang terakhir tuh biasa unconscious competence. Contohnya lu nyetir. Itu kan sesuatu yang sebenarnya lu pelajarin, tapi sekarang kalau lu lakuin lu udah gak perlu mikir. Benar. Ya kan? Sebenarnya otak kita tuh memfilter atau membuat kita semua efisien dalam melakukan segala hal tuh dengan secara sesuatu yang lu pelajarin sampai semuanya jadi intuisi. Tapi kan ada beberapa kondisi yang kayak bisa lu lakuin secara split second, itu dari pengalaman, sama ada beberapa hal yang bisa lu planning. Masalahnya berapa orang intuisi kalau misalkan udah nyampe tahap planning itu bingung, Cok. Bingung karena nggak ngerti. Bingung. Intuisi bisa lu pakai sebenarnya di saat lu ambil decision cepet. Decision cepet itu penting banget. Buat lu pakai itu kayak oh ya ini kayak bener ini salah. Iya orang planning begitu harus ngambil keputusan cepet bingung. Sama. Plus minus semuanya. Kalau kalian orang planning. Planning. Kita orang mikir dulu, kebanyakan mikir. Ini contoh ya gue buat ya. Kalau misalnya aku mau ngejok di maraton itu, anggaplah kayak gini. Soal Rich Brian beneran race atau enggak ya? Itu aku nggak langsung tanya, nggak langsung kepikiran pada saat aku nanya. Sebelumnya sebelum Rich Brian datang, aku udah apa ya yang bisa patah ya? Oh ini ku simpen nyari momen das baru pakai. Kayak gitu. Sesimpel momen yang ini yang dia jadi poster ingat gak? Ingat. Yang gue lempar begini. Itu gue udah ngomong dari semalam kan. Malamnya anjir gue kepikiran ini lucu banget mas. Ntar lu makan aja ya gitu. Kayak gitu, kita orang planning.
karena gue planning. Gue juga gitu, makanya season 2 gue mungkin kebanyakan diam karena itu, karena gue di kepala gue kerja nih, apa ya bercanda apa ya, begitu dapat momennya udah lewat gitu. Orang kayak lo yang bergerak berdasarkan insting bagus tuh. Kayak Aloy. Makan kayak Aloy itu bagus tuh. Picong berdasarkan insting. Picong sih berdasarkan pengalaman ya kalau ya. Jam terbang nongkrongnya ketinggian sih itu orang. Kalau Orang Aloy kayak kita juga biasanya tergantung dari statistik aja. Mainan yang mana gitu, apa yang kita lakuin pernah work, sing ulang-ulang. Sampai kita pelajarin hal yang baru. Tapi gue merasa di sini malah emang jadi wadah yang tepat untuk mempertajam dua-duanya. emang. Iya. Kemarin tuh pakai baju apa? Jepang. Itu ada di otak gua. Oh, pakai baju Jepang Jepang dipakai. Iya. Tapi ngomong oyo itu split second mikirnya tuh. Ngomong apa nih? Sampai sekarang kalau aku masih belum bisa tuh yang split second kayak gitu, yang langsung lucu gitu. Karena malah split second bagiku nggak lucu, ternyata lucu. Iya, masih hit and miss kan? Masih sama hit gue and juga gitu. miss. Masih hit and miss. Di kepala gue lucu nih. Emang nggak lucu? Ya nggak lucu, malah jadi lucu. Contoh aku ditembak yang joget sama Smash tuh. Nggak kepikiran, aku kudu ngapain, yang penting aku lakuin dulu lah. Udah sekeluarnya gerakan tubuhku. Gue tahu itu bakal works. Orang-orang ketawa bagiku, kok bisa ketawa? Karena bagiku biasa aja gitu. Itu menurutku padahal lemparan yang paling random, tapi gue tahu bakal works gitu. Ini bisa ya sih masuknya ya, cuma gue dorong aja lah. Lucu anjing. Yang sama ini Pak Vindes malah kok dimakan ya. Padahal susah nama Smash loh. Sayang banget. Starstruck beda, kalau itu sekali lagi beda. Starstruck ya? Beda, Starstruck yang kuat banget tuh cu. Tapi andai kalau aku udah diberitahu sebelumnya, aku akan mikir dulu. Misalnya bener-bener, kan itu di grup kalian aja kan, briefing aku jadi Pak Ustadz kan. Gue gak baca juga sih jujur. di grup gede ada, tapi sama sekali nggak ada TP jadi Pak Ustadz. Aku udah baca full tuh. Yang ada di pikiranku, oh ya udah berarti nggak ada aku gitu kan. Begitu ditembak kayak gitu, bingung. Tapi andaikan aku udah di briefing dulu, pasti aku akan berpikir apa ya, dan akan ku lempar. Oh yakin kalau kemarin dilempar ke kau pasti bisa, dilempar ke Aloy pasti bisa. Dilempar ke gua belum tentu bisa. Jadi TPAC udah ada logo ya? Nggak usah dituin. Apa yang ditanyakan lupa? Iya guys. Kan kita udah jelasin ya. Jelasin, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungan yang ditanya siapa. Dia nggak baca briefingnya di awal karena memang slide yang dikirim itu salah grup. Slide yang lengkap briefing yang lengkap itu dikirim ke grup yang tidak ada TP-nya. TP-nya gitu. Intinya nggak di briefing, akunya nggak di briefing. Iya. Briefing itu ada, tapi nggak dikirim ke aku nggak ngerti. Anda itu nyampe ke dia udah mikirin duluan mau main apa ketika ditanya begitu. Pasti. Gitu. Cuma kalau Ibut yang di posisi Mas, walaupun nggak ada briefing juga dimakan. Bisa jalan. Pasti, karena Ibut tipe yang intuisi. Alasan TP kontrol gua tutup ya Zetsu ngentot ini ya. Diajak ngobrol seriusnya begitu lo ya. Anjing lo. Goblok aja. Iya, aku nggak bilang aku pintar, aku goblok. Post lo, anjing. Nanti tiba-tiba kayak Aloy kalau dilempar ke kayak lapor Pak gitu bisa langsung dapet. Mau ngapa-ngapain bisa langsung dapet. Karena nggak mikir ini bakal lucu atau enggak, nggak terlalu mikir ini bakal gimana. Udah
lost aja gitu kan. Lu pasti kalau diundang kayak kelapor Pak, gue yakin 100% pasti lu kegrogian yang lu punya tuh karena lu akan tektokan sama orang-orang legend ini kan. Nah, Bukan karena lucu nggak lucu. iya, kalau kita tuh bisa mikir kayak mati lah nih gue gitu. Karena gue nggak pernah juga pengen mikir gue lucu. Iya, itu. Gue cuma pengen ya udah gue sehari-hari aja gitu. Iya, itu. Gue nggak ada niat lucu apa gimana. Nah, kalau di kita, mungkin kalau di aku pribadi ya, aku diundang sini dengan harapan aku bisa lucu. Oke. Dan aku bisa ngikutin ritme mereka untuk memenuhi ekspektasi lucu. Gimana caranya aku lucu, itu akan terus kupikirin. Kira-kira akan gimana ya caranya lucu. Lama susah. Tapi bilang bukan komedian sih too much. Itu bukan too much, itu lebih ke tolol lah itu ya. Tolol aja guys. Tolol. itu yang namanya intuisi itu. Aku nggak ada kepikiran apa-apa. Intuisinya lo, intuisi Ibut mungkin outputnya lucu. Kalau dia outputnya ya tolol. Tolol, kalau aku tolol, aku akuin tolol. Itu baru 2 menit atau 3 menit aku nyesel, ngapain aku ngomong gitu anjing, ngapain? Coba kalau kalian replay lah. Itu nyesel aku di situ bangsat, ngapain ya. Tapi balik lagi itu bukan sesuatu yang bisa aku kontrol. Kayak latah aja lah. Analogi, walaupun nggak selatah itu ya. Analogi paling simpel kayak latah. Kayak kata-kata ubah pola pikir lu sih. Pola pikir, mengubah pola pikir itu sama kayak dokter ngomong kurangi stres deh. Iya. Gimana caranya? Kalau bisa juga mau. Kalau bisa juga mau gitu. Coba kalau gue balik ngomong ke lu. Coba ubah pola pikir lu. Iya, waktu. Ayo, gimana caranya? Kebanyakan mikir malah bikin gak lucu, justru bisa muncul kalau output yang keluar asbun, makanya orang asbun selalu lucu. Beda konsep. Raditya Dika itu orang yang sistematis banget sama kayak kita planner, bukan yang bakal lucu lucu deh. Beda. Kalau nggak bisa, ada orang yang intuitif lucu, ada orang yang terplanning lucu. Itu dua hal yang tinggal kualitasnya yang bagus yang mana. Ada yang intuitif yang katamu apa adanya nggak lucu juga banyak. Itu alasannya kenapa live chat pun tidak kita baca semuanya, karena walaupun kalian asbun, tidak semuanya asbun, kalian lucu. Yang kita baca menurut kita lucu aja, gitu. Nggak semua asbun lucu guys. Beda orang aja. Lu kan bukan Radit, iya aku bukan Radit, kau ngerti konteks. Masa lagi anjing, baru aku bersihin. Sekian menit lalu loh. Itu gue setuju. Apa? Gue tuh cuma segmentan bila cuy tongkrongan. Gue dalami buat apa ini materi apa. Ya gue nggak bisa kalau yang di luar tongkrongan. Iya. Ya. Ya makanya gue bilang maraton tuh ngasih gue wadah untuk belajar semuanya gitu. Gue yang apa harus gue siapin di kepala dulu, harus belajar refleks split second gitu di sini. Mungkin lu juga gitu, lu yang apa-apa refleks split second, kadang-kadang ada yang harus lu pikirin dulu nih, filter dulu nih. Gitu. Pasti kan? Bener. Makanya lu ada ngeremnya ya kan? Bener. Iya. Mungkin akan berbeda kalau panggungnya nggak sebesar ini ya. Jujur lu di sini udah lepas belum jadi diri lu? Gue gak pernah ngerti sih definisi lepas tuh apa. Jadi diri gue seutuhnya gitu. Iya. Kalau gue jadi diri gue seutuhnya, Udah hancur. season 2 gue. Itu lu? Diem dan mendengarkan gue. Bagus berarti ya. Itu gue. Apa jadi diri gue yang sepenuhnya? Lu kan udah pernah nongkrong sama gue buat gue lagi rame. Iya. Ada ngomongnya gue. Begini aja gue ngeliatin. Introvert gue buat. Baik kalau nongkrong tuh biasa ada yang ngobrol di sini, ada yang ngobrol di sini, dua-duanya masuk kuping gua, kepala gua pusing. Serius gua. Kalau sini ngobrol, situ ngobrol, dua-duanya gua denger pusing kepala gua. Gak bisa gua denger 2 sumber suara. Kadang 3 sumber suara, tidur gua biasanya. Migrain kepala gua. Gua lagi nyetir denger lagu, Michelle nge-scroll TikTok, gua ikutan nge-scroll kepala gua.
toksik kurangin aja. Gue nggak tahu batasan toksik tuh kayak gimana ya, karena Iya. udah hari-hari kayak gitu. Iya. Main game udah kayak gitu, Iya. nongkrong udah kayak gitu. Gak tahu gua. Masalah toksik mungkin bagi kalian jancuk itu toksik, misal lah kita ngomong misalnya kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang itu biasa aja kita aja. oke. Sekarang kan moralitas kayak anjing, ngentot dan lain-lain itu sekarang udah akan semakin lama semakin memudar. Dulu kata-kata fuck itu amat sangat apa ya bahasanya? Tabu banget. Tahun 90-an. Kasar, bahasa Fuck kasar. itu kasar sekasar-kasarnya, nggak bisa keluar di mana-mana gitu. Bahasa ngomong kasar juga ada di video Bang Rap dulu tuh sama Om Ded sama Aska. Iya. Kalau nonton, Moralitas udah nggak tahu toksik apanya nggak tahu. Yang jelas yang pasti Ibot gak akan ngomong itu ke orang lebih tua, kayak misalnya ngomong ke bapaknya ngentot tuh nggak mungkin. Ada moralitas yang kayak gitu loh, karena kita kan lawannya ya sepantaran dan tongkrongan. Gue nggak tahu juga toksik tuh kayak gimana batasnya, nggak tahu sih. Selagi gue nggak nyakitin hati orang, Iya. Nah itu kalau gue nyakitin gue pasti minta maaf kok. tuh. Selama dia mau nggak ngerasa sakit hati atau dirugikan, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Iya. Cuma lu orang yang penontonnya emang suka tersinggung atas nama orang lain, lu suka gitu kadang-kadang. Atau cari-cari salah aja sih. Iya. Kan anjing kalau jujur gue menahan banget. Gue cerita dikit nggak apa-apa lah ya, tentang gue. Gue menahan banget Le. Kalau misal gue pengen lepasin, gue pengen banget kayak Season 2, cuman berisik juga, ntar gue dihujat lagi. Gue juga pengen Le. Gue gatalan orangnya. Kalau lu inget Season 2 lu gue mainin dulu kan tuh. Gue teriak-teriak, kita nyanyi nggak jelas yang gitu. Pengen, cuma udah beda Le. Nah, itu kan makanya sama yang udah mulai Niko tadi kan udah mulai belajar untuk Iya. seimbang kan. Iya. Jujur aku itu ya, aku sempet apa ya, bukan sempet marah tapi sempet kayak ibu tuh gini sih, kasur udah digelar ada 3 orang tidur tapi kok masih teriak-teriak gitu, karena ada orang tidur ya. Yang Season 3 apa Season 2? Dua season 2 kasur udah digelar gitu, udah lama banget awal-awal banget. Ibu tuh gini ya, tapi ya udahlah mungkin di otak Ibu itu bukan hal yang masalah gitu. Nah, tapi Bang Rap pernah bilang butuh hal yang kayak gitu. Itu bingung juga kan. Aku juga nggak marah pada aku juga lagi duduk sofa yang tidur bukan aku, cuma bagiku itu hal yang aneh. Sama kayak halnya gue mungkin ngeliat lu diem mulu, itu hal yang aneh. Mungkin Iya kan? Iya. gitu. Kalau juga Nick yang pernah kayak kenal lu diem aja kan awal. Itu gue asli begitu. Makanya menurut gue itu adalah memang konsep manusia semua begitu, kita punya dikasih akal, bos. Benar. Iya kan? Kita jadi tahu kapan kita harus ngerem, kapan kita harus ngomong gitu. Katanya di situ cuma nongkrong doang, jadi ya udah santai aja kayak yang lu bilang. Kapsulok banget loh ya, biar dibaca. Oke. Di sini memang cuma nongkrong. Bedanya nongkrong di sini ditontonin orang. Kalau nongkrong di sini nggak ditonton orang ya kita jadi nggak ngerem apa-apa gitu. Percayalah Buka guys, semua, tidak Le. ada Buka semua, Le. satupun di dunia digital, di internet itu tidak ada yang 100% genuine, tidak ada. Even kita udah bilang kita ini genuine, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita tembus, guys. Iya bayangin 75% lah. 75. Kadar genuine-nya oke kok dibanding yang lain. Iya. Mungkin bisa kita bilang. Masih ada beberapa ya kita balik lagi kita kotak-kotakan oleh hukum. Anda di dunia ini nggak ada hukum, wah di los aja anjing. Apalagi Picong. Iya. Kalau lo orang mau lihat TP yang asli, mungkin dia akan ngoceh soal politik dan dia tidak 100% benar dengan apa yang diucapkan gitu, karena yang diucapkan itu yang keluar dari mulutnya yang dia mengerti aja gitu. Dan banyak ngasih masukan. Iya. TP itu asli. Tapi kan nggak mungkin diucapin di sini. Ada orang-orang yang merasa lebih ngerti ntar marah. Bener. Ada tuh season 3 bahas politik gak? Gimana cara genuine 100% tuh nggak bisa, teman-teman. Season 2 dia sering ngasih masukan. Sekarang nggak ada. Iya. Konsepnya memang nongkrong di sini, tapi nongkrong ditontonin orang. Iya, ada tanggung jawab moral yang harus kita jaga juga. Tuh lihat,
Yuka nge-vape sambil tengkurap aja lu jadiin komen kan? Gimana lu minta TP yang 100% jadi dirinya sendiri guys? Ya kalau nge-vape jangan tengkurap tuh. Lu kan cuma nge-vape sambil tengkurap lu komen gitu. Gimana dulu ngeliatin gua kagetin Aloy? Iya. Kayak apa itu? Iya. Dihujat gua pasti. Gimana tahu gue zaman Dota? Judgmentalnya gila. Akun Yuka 4.000 follower tuh kena ban loh. Ada yang mencoba we have detected login from Surabaya loh. Habis itu akun gue hilang. Gara-gara ngepost meme. Terang-terangan. Jangan ya. Kalau kata gue sih bodo amat aja. Ya kau yang Iya. bodoh anjing. Lu. Kok bodo amat? Tidak bisa, Gak bisa dong. ya guys. Aduh, lucu sih. Ya menurut lu lucu, cuman kan banyak yang baru yang belum tahu, yang sensitif dengan hal itu mungkin Iya. yang tidak terbiasa. Iya. Lu siapa yang gue kagetin, Cok? Sekarang kalau gitu pasti komennya, ih kalau dia punya jantung bahaya tahu, ih kenapa sih? Pasti gitu. Iya. Ya kan jadi Gak bisa guys. lampu merahnya dah. Manusia pada dasarnya emang dinamis guys. Kita berubah terus. Iya. Seiring perjalanan hidup, Setuju. pengalaman, berubah terus. Sisi-sisi yang lama bukannya hilang, Bukan tapi hilang. lebih memilih di mana kita menunjukkannya aja. Iya. Cuman kalau misalnya memang di wadah kita kayak di channel kita masing-masing kelihatan itu yang aslinya bener-bener tuh. Kayak misalnya di channel Yuka, channel gue gitu. Tapi gue udah berubah banyak sih di channel gue yang asli. Oh ya, gua sama gua. Gue udah berubah. Ya buktinya ibu followernya gainnya banyak-banyak aja. Berarti kan itu membuktikan dengan tidak menjadi diri 100% bukan berarti dia nggak bisa berkembang. Wah. Iya kan? Lu bisa berkembang dengan cara yang lain gitu. Kalau tahu season 2 lu FYP dengan cara teriak-teriakan misalnya, season 3 lu FYP dengan cara lain. Menurut gue sih begitu aja ya. Kalau season 2 gue inget yang waktu banyak klipannya main game-game bodoh gue aja. Kalau teriak-teriak emang gak begitu banyak. Tapi memang gue seperti itu gitu. Iya. Game-game bodoh aja. Ya BC5 dasar, sweet gitu-gitu lah. Iya. Kangen sih. Ini gimana? Waktu berjalan. Iya. Berubah, ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Nggak bisa kita paksain juga. Gue baca harus ngutip ini. Minus lu. Iya minus emang. Season 2. Apalagi season 1 itu season 1 paling liar gue ngentot menurut gue ya. Yang pertama kali datang yuk. Anjing gue suka banget itu, Cok. Tapi season 1, season 2, season 3 justru malah ini anjing kalau gue ya. Season 1 malah lebih diem. Season 2 gue gak tahu ya. Gak tahu sih, bingung gue sekarang juga. So menurut gue season 1 tuh pasarnya anak game semua yuk. Persentasenya lebih besar dari anak game. Makanya bebas banget anjing mau teriak apapun. Sumpah banget, Cok. Begitu alkohol lagi. Iya, tapi gue season 1, 2, 3 gak jauh beda sih. Enggak lah, lu improve jauh, bro. Mungkin cara main iya, karena kan pertama kali waktu itu work as a group kan. Lu season 1 menurut gue lucu. Season 2 lucu tapi gak selucu season 1. Season 3 lucu. Mungkin lu season 2 pas gue masuk lu udah bonyok kali. Udah bonyok, sebulan jujur lebih bonyok, tuh. sebulan lebih. Kelihatan. Udah bonyok. Waktu lu orang masuk tuh season 2, ya udahlah lo orang aja yang maju. Iya. Di pikiran gue kayak gitu, Cok. Iya. Ini pasti gue yakin banget kalau misalkan ya, let's say ini kita udah 1,5 bulan misalnya kita jalanin, terus ada orang baru, karena beberapa orang baru gitu masuk, udah pasti kita kasih mereka yang main. Udah pasti itu yang gue rasain soalnya. Yaudah lo orang main dah. Apinya masih gede. Iya. Gue tinggal nunggu Iva jadi vokalis. Lu paling ngotot dari kemarin Mika Mino kasih. Dia suruh gue les vokal. Dia nilai pakai suara perut yuk gitu loh. Gue nyanyi gue liat dia. Gue inget si Mika Mino kasih. Gue baca semua komen lu sebenarnya. Cuma kan gue kagak bisa. Kadang kan orang yang ngobrol gak bisa gue bacain. Cuma gue baca dalam hati. Itu dia dari kemarin. Terlalu suportif mas.
Salah saya kepedean ntar. Ada yang ngomong main ikut Indonesian Idol aja yuk katanya. Gue bilang orang gila. Kali gue. Tapi lah ya, Ibu Caur terlalu vulgar ya. Mungkin karena Ibu pikir saat itu nggak terlalu besar panggungnya kali ya. Apa? Season 1. Karena gue mikir udah bukan gue nggak pernah liat angka ya, tapi pasar game Pasarnya penontonnya Pasar mayoritas game dari game. Iya. Lu udah kenal penontonnya. Udah kenal, udah Gitu. tahu. Itu. Gue kaget, ya udah yang masalah After Season 2 gue kaget itu ternyata anjing. Itu aja yang kaget, makanya Gue ganteng banget, thank you. Suara lu bagus, thank you. Baik yang berubah Yuka lebih motivasi buat lebih kalem, Mike lebih terbuka. Tapi jujur gue masih cuek sih kayaknya. Apa? Season 3 ya. Makanya so far masih ya udahlah gitu. Emang kadang-kadang perubahan kan datangnya dari dalam diri, yuk kita mungkin nggak bisa sadarin juga kali ya. Belum yang nggak tahu sih gue. yang mana tuh, Cak? Masih bingung gue, masih bingung. Masa pungut buat tumbal, goblok. Tapi 2 minggu awal di sini gue sangat amat happy sih. 2 minggu awal. Belakangan gue udah jujuran ngerasa minggu ini deh rasa bosen gue. Bosan sih, gue juga udah mulai ada sih bosan deh. Gue belum sama sekali. Refreshment gitu. Gue belum. Gue bosan. Gue bisa terkikis kalau gue udah tidur 15 menit aja. Kayak gue ke depan, kayak ngapain gitu. Kalau ke depan sebenarnya ini sih olahraga. Gabut gue nih yang ngeselin nih sebenarnya nih, ngentot. Bro, senam. Gabut. Senam dong, pagi. Ini kangen nih gue, ngentot. Ya elah. Matanya pada hitam ya tadi gue liatin di belakang. Ya elah. Tapi di sini gue nyaman loh. Tidur gue lama di sini loh. Gue di rumah tidur 4 jam 5 jam loh. Aneh. Kangen juga dijadiin keset. Gimana kok pengen dijadiin keset? Begitu gue dicengin dikit kalian udah terlalu kasihan anjing. Gue jadi gak ada yang ngajak ini main, cok. Tapi yang lu berenang gue beneran kasihan le. Ya kalau berenang memang sakit. Gue beneran kasihan itu. Gak bisa itu. Ya gue dari season 1 season 2 juga udah banyak motivasi sih, banyak quotes yang keluar dari mulut dulu. Ya itu, that's me. Gue malah kangen Jod season 2 loh. Ada momen yang waktu itu bikin kayak anjing. Lucu banget sih Jod. Kangen gue. Kalau gue sih menikmati ya perubahan kalian. Bener, cuman kalau misalnya kita inget yang dulu, kayak masih belum menerima yang sekarang, masih kaget dengan hal baru, kangen cuman yang dulu cuy. Jod lucu banget menurut gue cuy. Lucu deh. Lu kok diem aja dikasih backsound sedih udah kasihan banget, apa sih? Kimi satu-satu belum keluar ya? Fuck. At least gak kalah lah ya. Woi jangan lupa beli kurma di 87, Surga Kurma Indonesia ya. Thank you Bang Tung. Yuk hari ini ganti di Shell dan Mogot Mall. Thank you. Dari season 2 kan paling gak banyak ngomong tapi bisa ngehibur. Masih ada DM yang kayak, woi lu ngapain lu? Main HP di belakang. Waktu ada Bang Pras. Padahal gue lagi makan nasi padang dia. Banyak gitu le. Tapi gak sebanyak season 2 season 1. Iya, gua ngitungin loh. Gua total ada 6 atau 7 gitu. Sekarang sedikit sekali, Cok. Ada nih ya. Tapi rata-rata cewek nih ya. Ada. Jadi video gua mokel yang di storyin siapa ya? Gua lupa. Terus ada yang nge-DM nih. Apa? Lu x oke dia juga typo. Istighfar. Ada istighfar. Dia istighfar. Bot, jangan mokel mulu, malu-maluin gini-gini. Gimana lu nanti sama Anin? Kalau lu setahun sekali aja nggak bisa gitu kan. Gue liat profilnya. Cocok ngomong gitu, sorry banget. Maksud gue udah lah, lu gua itu. Cewek tuh. Cuma gue nggak pernah balas sama sekali head kayak gitu.
Nggak usah dibalas tuh, nggak Yang penting. penting kalau mau nge-head ngaca dulu. Ya kadang orang tuh ngerasa bisa menjadi lebih baik ketika pas jadi diri kita gitu. Iya. Cobain. Yang Cobain. sorry buat yang nge-head gue profile tank topan gitu. Maksudnya boleh tuh di agama gitu loh, udahlah. Cobain. Kalau DM yang gue balas biasanya yang baik-baik sih. Iya, yang gue baik selalu gue balas. Soalnya biasa kan yang request itu sekali masuk ke general kan DM-nya bakal masuk terus ya. Iya. Yang lucu-lucu gue bales. Yang manggil gue bales. Berapa cowoknya kalian pas maraton terakhir ini mulai dong? Gue ada cerita tentang Ibot sebenarnya sebelum maraton ini mulai. Apa tuh? Sebelum start streaming ini diklik. Oh yang di sini? Iya. Nggak apa-apa cerita. Si Ibot deg-degan. Jujur gue juga deg-degan. Nangis gue. Nangis deh. Lagi gimana ini? Nangis ya di sini. Udah santai aja santai aja, ayo. Padahal gue juga panik. Si Jod gak deg-degan, gue sama Ibot paling deg-degan. Karena gue kan ngobrolnya sama dia kan waktu sebelum start. Nangis dia anjing. Ayo bot. Udah. Saya gak tahu apa yang bakal terjadi gitu. Takut, banyak rasa takut. Kayak apa ini ya? Mixed feeling lah guys, banyak mixed feelings lah. Karena dulu awal gue nge-start nge-youtube ya. Lah, gue cerita. Kalah buat. Yang best tuh. Masa iya? Wah iya lagi goblok menit 90 cok. Kita sama lagi. Konten lumayan konten. konten. Cara ke konten kreator. 2 badut. Sama Barcelona. Sama Madrid. Kentoy. Sabar, belum berakhir pertandingan guys, sabar. Baik. Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, jadi baik lagi ya. Dulu sebelum gue mulai YouTube, gue cerita sama temen gue lah. Temen gue bilang, kalau terkenal jangan lupain gue gitu-gitu. Terus gue pernah bilang ke dia, gue paling takut sama yang namanya terkenal. Dan gue lupa hal itu, dia ngechat gue lagi. Memang takut, menyeramkan. Menyeramkan. Pengen gue gitu-gitu, nggak pengen gue anjing. Serem. Walaupun sekarang kagak terkenal, cuman tetep aja orang tahu ya. Bukan nggak bersyukur ya, Bang Fame kan pedang mata 2. tapi serem. Tapi Michelle pernah kasih tau gue waktu maraton season 1 ya. Kan gue emang suka balas-balasin dulu. Terus Michelle bilang, kamu jangan terlalu sering balesin, bukannya apa, ntar kalau misalkan kamu next gak balas, kamu dikira tuh star syndrome kah, sombong kah, karena dulu pernah balas. Karena bener pada dasarnya orang tidak bisa dikasih ekspektasi. Iya. Buat dengan bahasanya, oh Yuka baik nih. Oh Yuka rendah hati nih. Ada harinya gue pengen balesin semua, ada harinya tuh gue males gitu. Iya itu.